Nabi, rumahku akan disebut rumah doa bagi seluruh bangsa dan seluruh bangsa akan datang ke gunungku yang kudus. Tapi orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk. Tuh, nanti di akhir zaman nanti gitu. Orang yang nggak ini Bang Billy, Cip, ini bahkan lebih biadabnya lagi. Paulus ini mengatakan orang-orang yang menyunatkan itu yang menyunatkan dirinya maka Kristus tidak akan berguna, padahal dia sendiri disunat gitu loh. Berarti diri Kristus itu tidak berguna buat Paulus. Paulus juga dengan Paulus, Petrus, itu Yakobus itu suka bertentangan juga. Mereka nggak cocok. Kalau kita lihat dalam narasi PB, Petrus dan Paulus itu banyak nggak cocok gitu. Dan Yakobus. Boleh saya jawab yang tadi Ibu yang membaca dari bacaan yang sama tadi? Bang. Coba Abang jelaskan kalau Kristen itu jadi turunan siapa kalau bukan keturunan Abraham? Karena kan nggak disunat itu. Ayo sunat biar jadi keturunan Abraham. Makanya dikatain Umi tidak berilmu. Masya Allah, emang iya, saya ini orang bodoh, saya ini orang fakir ilmu, ya kan? Tapi saya berani beradu soal Bible kalian gitu loh. Siapa, jangankan jemaat, pendeta, pastor aja datengin sini. Saya sangat berani sekali membahas masalah Bible. Yang akan saya tunjukkan adalah kebenaran. Lagi juga kalau nggak disunat tuh joroknya minta ampun, jorok parah. Itu coba katanya gini, Ci. Itu kalau kata Bang Vincent, itu coba kulupnya yang nggak disunat itu dicium, baunya itu luar biasa. Boleh nggak saya bicara? Kalau boleh saya bicara, boleh nggak? Ya, boleh. Halo? Boleh. Tarik rem dulu nih, tarik rem tangan nih, rem dulu dikit nih. Ya silakan ngobrol, jangan belepotan tapi ya silakan. Pakai dalil ya, biar nggak dibilang dongo. Rem tangan tarik nih, sip. Kopling kosongin. Asik. Lanjut, ya mau nanya apa? Silakan ngomong. Seputar kulit katan juga boleh lah. Mumpung masih pagi. Soalnya tuh ntar pada zuhur mau junub dulu kalau bahas yang kayak begini. Bang Billy. Ya silakan kamu mau ngomong P3K. Saya dan Papet. Ngomong Bang Billy, boleh nggak? Ya boleh silakan. Bang Billy, ciri-ciri Mesias yang dinantikan Yahudi itu seperti apa? Oh, yang nggak mati, yang perkasa, yang nggak bisa digebukin, yang nggak bisa, pokoknya itu Mesias itu nggak harus. Yang kakinya nggak ditato, yang pahanya nggak ditato ya. Kenapa? Yang mengalahkan Bang Billy musuh Israel, ya. Bang Billy, kenapa Isa Al-Masih nggak diakui sebagai Al-Masih? Oh, gampang jawabannya itu, karena waktu kitab Yahudi kan sampai dengan Nabi Maleakhi. Nah, jadi Kristen Yesus belum ada tuh, belum nongol. Jadi nggak ada di dalam catatan Yahudi soal Yesus dalam kitab. Isa Al-Masih kan nggak mati. Hah? Isa Al-Masih kan nggak mati sesuai dengan kriteria Bang Billy bilang kan. Kenapa? Mesias itu nggak mati. Isa Al-Masih mati katanya. Mati. Dikebukin tentara Roma kan Yesus. Isa Al-Masih bukan Yesus, Bang. Kalau Yesus iya memang. Ya, punya Yesus kan digebukin tentara Roma mati. Gimana sih? Isa Al-Masih, Bang, kalau Mesias Yahudi nggak bisa digebukin gitu, tentara Roma yang buset. Abang lihat di Sanhedrin, Bang, siapa namanya Bang Danto di Sanhedrin kitab Yahudi, Yesus itu disiksa di situ di Sanhedrin. Ini menarik sekali ya Budi. Si Danto ini bertanya Isa Al-Masih, katanya kenapa nggak nanya Yesus? Isa Al-Masih itu nggak mati. Kalau Isa Al-Masih. Sekarang aku mau tanya ya, kalau Yesus itu siapa sih? Apakah dia orang Yunani atau orang Yahudi sehingga namanya menjadi Yesus begitu loh?
Yesus ini orang bentar. Yahudi. Enggak, enggak Bentar. kamu karena kamu membedakan antara Isa Al-Masih dan Yesus kan? Intinya begitu ya. Enggak. Kalau Sesuai iya dengan kalau cerita. bukan sesuai dengan Kan cerita kalau- Kak. Begini, kalau kalau Nggak kamu mau. ya sebentar. Makanya kita harus dicari tahu melalui pemeriksaan ya. Kita harus periksa dari kitab kalian atau dari kitab Al-Qur'an yang menyatakan Yesus itu tidak mati. Nah, nanti ini Umi sangat bisa menjelaskan, dan siapa yang mati itu Umi bisa menjelaskan ya. Karena di dalam kekristenan dikatakan Yesus tidak mati di salib, tapi kalau menurut Umi sudah lacak itu Bible, ternyata di dalam Bible pun diceritakan yang mati itu Yudas. Mau dijelaskan di dalam ayat-ayat Bible. Mau nggak? Kalau dalam Mau, Bible, Yudas sama Yesus mati dua-duanya. Gini loh Bang, kalian selalu mengatakan Yesus sama Isa itu berbeda, ya kan? Tapi kalian kenapa penanggalan menggunakan Al-Masih, Isa Al-Masih, Isa Al-Masih, Isa Al-Masih, lah bangkitnya Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih? Kenapa gereja kalian masih menggunakan gereja Isa Al-Masih? Kenapa di dalam kitab kalian ya di dalam Yohanes 17 ayat 3 versi Clean Cat itu masih menggunakan inilah hidup yang kekal itu engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Isa Al-Masih yang telah engkau utus. Itu di dalam kitab kalian di dalam versi Clean Cat ya. Kemudian kenapa di dalam kitab kalian juga masih menggunakan di dalam Matius itu inilah silsilah Isa Al-Masih. Kenapa coba? Kalau kalian sendiri membedakan. Jadi heran kadang-kadang terhadap umat Kristen ini gini loh. Kalau di dalam umat Islam itu sangat tunduk dan patuh kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Nah, ini umat Kristen, Tuhannya sudah berfirman, tetapi Tuhannya harus ngikutin maunya umat Kristen. Kebalikan. Contohnya ya, kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia yang mengutus aku, utusan. Kata Yesus, segala firman-Mu telah kusampaikan dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar paham dan mengerti bahwa aku datang daripadamu, dan mereka memahami bahwa akulah yang telah Kau utus. Kata Yesus, Bapa lebih besar daripadaku. Kata Yesus, mengapa engkau menyebutku baik? Karena hanya satu yang baik, yaitu Allah. Kata Yesus lagi di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-7, pendusta dan antikristus itu adalah mereka yang menyangkal aku datang sebagai manusia. Kata Yesus lagi di dalam kitab Anda. Apalagi ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Penghakimanku adil karena bukan kehendakku sendiri, tapi kehendak Dia yang mengutus aku. Semua utusan, tapi kenapa kalian memaksa Yesus jadi Tuhan? Bang Billy. Kenapa Bang Danto? Ya, Bang Danto. Mesias itu kenapa? Tuhan atau bukan, Bang? Mesias kok Tuhan? Mesias itu Tuhan atau Mesias? bukan, Bang? Oke, kita buka dalam Yesaya 11 dikatakan, ya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu dalam perspektif aslinya Yahudi itu manusia biasa sama seperti kita, cuma keturunan dari Yehuda gitu. Jadi Mesias itu bukan Tuhan atau setengah Tuhan atau setengah manusia, enggak. Dia manusia biasa. Terus bagaimana dengan ini, Bang? Saya belajar sama Bang Billy ya. Gini, Bang, bagaimana dengan yang menyatakan dia akan dilahirkan dari seorang darah dari seorang darah kaum Israel itu, keturunan Daud. Dan disebutkan pada saat ajaib. Yesaya 9. Oke. Itu yang disebut Peleoets, El Gibor, Aviat di dalam Yesaya 9 itu adalah Tuhan. Yang disebut Allah yang perkasa, El Gibor, itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang disebut penasihat ajaib itu Tuhan. Yang disebut Allah yang kekal itu Tuhan sendiri. Nah, menyebut namanya Vaikra Shemo dan menyebut nama seseorang Syar Shalom, pangeran kedamaian. Siapa itu? Adalah Hizkia. Jadi itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yesus. Lambang kerajaan ada di bahunya. Nah, Yesus kapan punya kerajaan? Nggak ada kerajaannya dia. Kapan dia punya kerajaan? Jadi lambang kerajaan ada di pundaknya. Jadi Yesus nggak pernah berkerajaan. Kalau Yesus itu mau jadi Mesias di surga, kerajaannya di surga, ya silakan di surga jadi rajanya, jadi Mesiasnya di dunia ini. Karena di akhirat ayamim atau di akhir zaman nanti, ketika Mosiah itu datang, Mesias ben David yang benar itu datang, kerajaannya di bumi ini, di Israel.
Berarti Mesias akan datang gitu maksudnya. Oh iya, Mesias akan datang. Nah, ciri-ciri Mesias ada membawa 6 hal, yaitu kedamaian di dunia. Yesaya 9 dikatakan singa akan makan rumput bersama dengan domba, anak-anak akan bermain dengan ular tedung, tidak ada lagi yang belajar perang. Jadi dari zaman Yesus sampai sekarang perang terus. Bahkan pada waktu itu Roma menggila di zaman Yesus. Jadi kita pakai Yesus itu Mesias ketika dia datang, tidak Mesias karena tidak ada damai gitu. Baru yang kedua adalah pengetahuan akan Tuhan itu universal. Tidak perlu lagi engkau mengajarkan kepada sesamamu tetangga kenallah Tuhan. Karena mulai dari kecil sampai yang besar mereka semua kenal akan Tuhan. Nah, kita lihat dari zaman Yesus sampai sekarang Kristen saksi Yehova itu masih di jalan-jalan ngasih pamflet, kenal ayo, terimalah Yesus, kenal Tuhan Yesus, kayak gitu-gitu. Jadi belum ada dari zaman sekarang sampai sekarang Mesias yang benar itu belum ada. Terus yang ketiga adalah dikumpulkannya orang Israel dari pembuangan. Sampai sekarang Israel, orang Yahudi yang ada di Amerika, yang ada di Iran, yang ada di Maroko, yang ada di seluruh dunia termasuk di Indonesia itu belum kembali. Jadi dari zaman Yesus malah dibuang, pembuangan orang Roma membuang orang Yahudi. Jadi diaspora ya itu ya. Sekarang, jadi tidak ada satu pun yang dikenai. Paling ini. Terus yang keempat adalah dibangkitkannya orang mati seluruh bumi ya, tidak regional tapi internasional, semua dibangkitkan orang yang mati. Nah, di zaman Yesus sampai sekarang tidak ada orang yang semua orang yang mati di seluruh dunia ini bangkit, belum ada. Jadi gagal. Nah, yang selanjutnya adalah Elia Nabi atau Elia sang nabi akan datang sebelum Mesias itu datang. Nah, di dalam narasi Perjanjian Baru ketika ditanya kepada Yohanes, apakah engkau Mesias itu? Dia bilang tidak, bukan. Gitu. Jadi atau juga ada narasi dikatakan Yesus berkata, jikalau engkau mau menganggap inilah dia Elia, yaitu siapa? Yohanes. Tapi kan itu nggak ada. Yohanes sendiri dikatakan apa engkau yang dijadikan itu? Tidak dikatakan. Jadi tidak ada satupun nubuatan di dalam kacamata orang Yahudi menurut perspektif Ibrani itu digenapi oleh Yesus, satupun tidak. Gitu. Jadi ini sering kali menjelaskan tentang Yesaya 9 ayat 5 ini karena mereka kekeh mengatakan itu untuk Yesus. Padahal Umi selalu berbicara begini loh, sebelum kalian berbicara ke ayat 9, kalian buka dulu di lembaran pertama, halaman pertama, pasal pertama, ayat pertama ya. Di sana sudah jelas penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam masa zamannya Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia dan raja-raja Yehuda. Bahkan di dalam Yesaya 9 ayat 5 itu di sana dikatakan Yulad itu telah lahir, bukan nubuatan. Ya. Dan itu terjemahan lainnya benar. Kilat lanu, seorang anak telah lahir bagi kita. Jadi setelah lahir sudah ada ketika saya mengeluarkan mengatakan nubuatan itu. Kilat lanu bin lanu Faikri Hamisrah Peleos El Gibor Afyat Syar Shalom gitu. Jadi itu sudah ada, anaknya sudah lahir, tidak menunggu 700 tahun karena dari zaman Yesaya ke zaman Yesus itu 700 tahun jaraknya. Iya. Berarti itu yang dilahirkan darah ya. Siapa tadi? Hizkia ya, dilahirkan dari darah. Iya, dari cara pandang Yahudi itu adalah Hizkiyahu karena di zaman Hizkia ada damai. Sekalian tanyain dong, Tuhan yang disembah umat Islam sama Tuhan yang disembah Yahudi sama enggak? Biar enggak penasaran. Bang Billy. Hah? Pernah enggak Tuhan itu menampakkan diri kepada Abraham? Enggak pernah. Menampakkan diri di situ bukan berarti berupa Tuhan itu berupa, karena dikatakan kalau Tuhan itu berupa atau berwujud atau seperti dia berubah menjadi manusia, itu akan bertentangan dengan Torah sendiri. Dikatakan di tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi satu rupa wujud pun tidak. Gitu. Dan kita lihat waktu Musa minta lihat Tuhan, izinkan aku melihatmu. Apa kata Tuhan? Tidak ada yang bisa melihat aku bisa hidup. Gitu. Jadi tidak ada yang pernah melihat Tuhan itu secara fisik karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu bentuknya tidak berfisik, tidak ada fisiknya gitu. Nah, ketika dikatakan menampakkan diri, kita lihat di dalam kitab para nabi, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo lewat mimpi, Tuhan menampakkan diri kepada yang lain lewat penglihatan dan yang lain-lainnya gitu.
Nah, di dalam Keluaran 8 apa Kejadian 18 itu, ya kan? Itu dikatakan menampakkan diri di Mamre itu, ya. Itu yang menampakkan diri kepada Hashem itu adalah Shekhinahnya. Jadi Shekhinah itu divine presence atau kehadiran kudus. Nah, di ayat pertama itu Tuhan menampakkan diri kepada YHWH menampakkan diri kepada Abraham, ya, bukan dalam bentuk fisik, ya, karena tidak ada di situ Tuhan menampakkan diri dalam bentuk atau rupa manusia, nggak ada. Nah, di ayat kedua baru dikatakan Shlosa Nasim, ya. Di ayat kedua 3 orang laki-laki datang, ya. Ketika Abraham mengangkat matanya dan dia melihat 3 orang laki-laki datang. Nah, ya, itu adalah 3 malaikat. Jadi ayat pertama itu Tuhan sendiri, ayat kedua itu 3 malaikat. Itu malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael. Cici bahas yang ini yang Asmaul Husna itu Ci. Bagaimana Bang Billy dengan Tuhan melangkah di Taman Eden itu? Oh, itu katanya sebenarnya bukan melangkah, itu suara. Ayatnya bukan melangkahkan kaki, ya, gitu. Itu udah sering dibahas itu. Jadi yang keluar itu suara saja yang keluar. Itu sering dibahas secara tekstualnya, ya. Nah, kalau wujudnya Tuhan orang Yahudi itu apa, Bang? Nggak ada yang tahu, karena Tuhan kan ini ayatnya jelas, Lois El Megazef, Tuhan itu bukan manusia. Nah, ketika Tuhan menjadi manusia, itu akan terbatas ruang dan waktu. Dia tidak akan bisa berada di banyak tempat di waktu yang bersamaan. Itu makanya manusia itu tidak mortal, gitu. tidak abadi, dan juga tidak omnipresent, gitu. Lain dengan Tuhan. Bagaimana dengan sebab oleh bilur-bilurmu engkau telah sembuh, Bang? Itu gimana, Bang? Ayat berapa itu? Di mana ya? Saya berapa lupa saya, Bang. Sebab oleh bilur-bilurmu sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba akan putih seperti bulu domba. Oh ya, saya itu. Oh iya, saya lupa saya, Bang. Itu gimana, Bang Billy? Oh, itu di hari raya Yom Kippur. Biasanya di hari raya Yom Kippur, biasanya para imam itu meletakkan tangannya ke atas dua kambing domba yang diundi. Satu dipersembahkan kepada Tuhan, satu kepada Azazel. Dihalau, kambingnya dihalau ke padang gurun bagi Azazel, gitu. Nanti siapa itu Azazel kita bisa bahas, bahwa dia adalah malaikat yang jatuh. Nah, itu ke situ. Nanti di zaman Simon At-Sadiq, abad pertama, nubuat kain merah kormisi tidak berubah menjadi putih lagi di zaman setelah kematian Simon At-Sadiq. Karena pada waktu itu ada mujizat yang terjadi ketika hari Yom Kippur, kain merah itu berubah menjadi putih. Artinya Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa Israel di hari raya Yom Kippur. Di hari Yom Kippur ini adalah hari raya yang sakral bagi Yahudi, di mana Yahudi berpuasa selama 26 jam, tidak makan, tidak minum, tidak sikat gigi, tidak mandi, tidak pakai sepatu kulit, dan kami meminta ampun dosa-dosa kami semua di dalam sebuah bacaan sidur, dan setelah kami berpuasa maka kami akan menjadi fitrah kembali seperti awal. Bang Billy, apakah kalian menyebut Tuhan itu sebagai Bapa atau tidak? Afinu Shabashamaim, Sur Israel Fagoalo, Bapa kami yang di surga. Itu kami sebutnya itu. Afinu Shabashamaim. Oh, begini Bapak kami di surga. Oh, oke, Bang. Itu. Bang, yang saya nanya, Bang. di surga bukan Yesus, ya. Oh, untuk menanyakan ini, Bang. Maksudnya anak Allah itu apa, Bang? Anak Allah itu apakah dia tuh Tuhan beranak ataukah itu orang yang dekat dengan Tuhan? Satu-satunya di dalam sumber Tanakh yang disebut Bene Elohim, ya. Anak Tuhan itu Israel saja. Okay. Dengerin tuh. Itu orang terdekat dengan Tuhan artinya para nabi ya, Bang, ya? Iya. Bisa dikategorikan itu ya. Oh. Iya, itu tuh. kan tafsir Bang Billy dan itu sah-sah saja, nggak ada yang katanya kitab kamu ngambilnya itu referensi dari Yahudi, gimana sih? Yahudi ceritain nggak ada yang kamu membantah itu. lawan. Dua kitab dengan dua tafsir itu nggak ada masalah. Kami menghargai itu. Kalau Bang Billy menyatakan bahwa Allah tidak bisa
Allah ketika berada dalam dimensi ruang dan waktu nafsirin Allah terikat, seenak-enaknya. itu yang menurut saya keliru. Allah justru dia membatasi kuasa Allah. Kenapa? Karena Allah bisa Oh enggak, ketika Tuhan jadi Allah manusia bisa Tuhannya bekerja. terbatas dong Dimas. Ketika Tuhan jadi manusia Kenapa? Tuhannya terbatas. Gimana? Allah sih? bisa berada dalam dimensi ruang dan waktu, tapi tidak terikat. gini. Ah, Nggak gimana ada ayatnya sih? Tuhan itu bisa jadi manusia Ngomong itu. dimensi, apa artinya dimensi? Belepotan ntar kamu kalau tanya Ini, orang filsafat ini kamu. Papes ya gini nih. Allah itu sifat daripada Allah itu tidak imanen, tapi dengerin dulu, sifat daripada Allah itu tidak imanen tapi transendensi. Allah juga itu omnipresent. Dia tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Yang bisa dibatasi ruang dan waktu itu seperti Yesus. Itu karena Yesus sifatnya imanen. Makanya buktinya Yesus imanen apa? Yesus disalib katanya. Yesus ditempeleng tentara Romawi, itu sifat daripada imanen, ya. Sementara Tuhan atau Allah itu sifatnya adalah transenden, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar suaranya, tidak bisa dilihat bentuknya seperti apa. Tapi keberadaannya omnipresent, dia tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Kamu bertanya sama Bang Billy ya sama aja bertanya sama aku. Siapa Bang Billy ini? Coba tanya siapa Bang Billy ini? Boleh saya jawab nggak? Boleh saya jawab dalam perspektif Kristen nggak? Begini, pertama tadi saya tadi kalau Mbak Amichan tadi kutip Keluaran 17, tolong baca 18 dan 19 lagi. Kemudian Kejadian bukan Keluaran. Ya pokoknya itu Keluaran 17 ayat Kejadian 17, Kejadian 17 ayat 18 dan 19. Baca dulu. Kemudian tadi Bang Billy bilang gimana soal konsep Mesias? Kan konsep Mesias yang kami pahami, yang dia gambarkan itu, yaitu Yesus waktu kedatangan kedua kalinya. Bagi kami itu yang akan terjadi. Semua yang tadi Bang Billy bilang bukan pada kedatangan pertama. Pak, gini loh. Karena kami percaya. Bukan, sebentar. Berarti ini tidak konsisten umat Kristen ini. Kalau kalian menganggap Yesus itu Tuhan, dengerin dulu. Kalau kalian menganggap Yesus itu Tuhan, kenapa tidak disebut Yesus Theos? Kenapa harus masih menggunakan Yesus Kristus? Sementara Kristus itu adalah Mesias, utusan. Kristus artinya kenapa? Kristus itu Kristos, Mesias yang diurapi. Betul. Yang Kamu diurapi belajar itu dulu dimaknai Kristus sebagai artinya apa? apa Kristus? Yang diurapi. Dengerin dulu, nggak usah apa? tanya Bang Billy dulu, nanti tanya saya dulu benar nggak kata Bang Billy, karena Bang Billy ini rabinya gua gitu loh. Ya, gua belajar dari Bang Billy, dari orang-orang Yahudi langsung, dari orang-orang Judaism langsung. Ya. Jadi tadi pengurapan itu biasanya dilakukan kepada siapa? Kepada